99,6 di Rasa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ras, Jumat pertama selepas Idul Fitri, kita bertemu kembali di hari ini bersama dengan saya Ruby Arianti di program Talkshow Inovasi Carima, cerita inovasi serius tapi santai. Nah, kalau pekan kemarin sempat break ya, dan di bulan Ramadan juga sempat break sekali, tapi kali ini kita kembali datang dengan inovasi yang berbeda. Tentu saja inovasi yang kami hadirkan pun setiap pekannya itu berbeda. Nah, kalau sahabat Ras dan juga yang saat ini tengah menonton kami melalui channel YouTube juga penasaran inovasi-inovasi apa yang ada di Kota Makassar di tingkatan sekolah menengah pertama ya, yang juga ini bisa menjadi salah satu motivasi buat sekolah-sekolah lain. Saat ini saya juga telah bersama dengan dua narasumber saya yang selalu setia, terkhusus untuk Pak Kaban yang selalu setia bersama dengan saya. Menemani saya di sini ada Pak Nirman Mungkasa, STMAP. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. juga ada Ibu Siti Rabia Nur, Eskom MPD, selaku guru SMP Negeri 26 Makassar, yang juga akan membahas terkait dengan lingkungan ramah anak. Ini merupakan salah satu inovasi dari sekolah SMP Negeri 26. Pak Kaban, ini pasti penasaran Pak Kaban. Kalau membahas soal inovasi, kita selalu mencari tahu apa sebenarnya inovasi yang ada di sekolah-sekolah, Pak Kaban. Ya, menarik sebenarnya. Setiap dari kita sudah 2 kali ya, Iya. teman kita itu SMP 6, Iya. SMP 22. Banyak hal, Iya. banyak permasalahan yang diselesaikan dengan inovasi. Ya, menarik gitu. Semua dari idenya, Iya. terus bagaimana semangatnya teman-teman guru-guru untuk menyelesaikan. Kemarin yang bengkel yang saya kemarin hampir mau menangis Ya, karena betul. semangat guru itu mau menyelesaikan masalah dari murid-muridnya. Nah, ini apa lagi nih? Yang itu saya kemarin tadi sebenarnya ada acara, cuman kok saya mau ketemu lagi. Ada mau nelfon salah Pak Kaban. Iya, ternyata bisa diwakili. Ya udahlah, saya mau di sini karena saya mau mendengar lagi cerita. Semangat apa lagi? Iya. Kenapa guru SMP 26 ini mau melakukan kegiatan inovasi gitu. Apa masalahnya? Ya, Itu menarik gitu. betul. Lingkungan ramah anak. Kita tahu bahwa ini mungkin sejalan Pak Kaban ya dengan program dari Wali Kota Makassar bahwa jagai anak. Nah, ini mungkin bisa diceritakan Bu Rabia terkait dengan lingkungan ramah anak di tingkatan sekolah SMP Negeri 26. Silakan Bu. Baik, terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Mungkin bisa ditarik sedikit Bu. Oke. Iya. Iya. Baik, terima kasih Pak Kawan atas kesempatannya. Ini merupakan sekian kalinya saya berterima kasih pada Balitbangda yang telah memberikan kami ruang dan waktu untuk terus berinovasi. Alhamdulillah di sekolah kami itu sudah ada 3 inovasi yang kami lakukan. Dan termasuk Lundra, Tetere, dan juga yang terakhir ini adalah Solmeta. Untuk Lundra sendiri nih, ya Lundra lingkungan ramah anak. Lundra ini sebelum adanya inovasi Lundra, ini kan awalnya itu dari pasca pandemik ini. Ada lahan sekolah kami itu yang terabaikan ya. Nah, waktu itu sempat kepala sekolah dan rekan-rekan guru itu kami diskusi ini mau diapakan ini. Ditumbuhi rumput, sampah, banyakkan sampah. Kan waktu itu pada saat pandemi memang tidak ada sama sekali kegiatan, proses pembelajaran tidak ada. Nah, sempat kami diskusi-diskusi lepas saja di WA, bagaimana kalau dijadikan tempat parkiran Bu. Nah, ada juga teman-teman berinisiatif, gimana kalau dijadikan tempat lapangan gitu. Nah, mungkin karena kami ini teman-teman guru sering ya aktivitas pada saat pandemik, sering bercocok tanam, terus yang teman-teman yang sering lakukan kebun-kebun kecil gitu, yang dari awalnya di kegiatan di rumah, kita sering sharing-sharing gitu, gimana nih kalau lahan yang terabaikan ini kita buat jadi kebun gitu. Akhirnya disetujui kepala sekolah, oh ya cocok kalau kita jadikan kebun, dan alhamdulillah
pada saat itu kita hanya buat kebun-kebun Biasa mini, saja, mini. ya kebun-kebun mini dulu. Tapi setelah merasakan dan ada hasilnya, hasil kebun itu, pada tahun 2021 kami diundang di Bali Banda untuk memberikan inovasi, ya, mendaftarkan inovasi. Nah, kami diskusikan lagi dengan kepala sekolah, gimana Bu kalau di kebun kita ini kita jadikan suatu inovasi. Kami diskusikan dan akhirnya kepala sekolah juga bilang, oh ya mungkin baiknya seperti itu. Nah, kalau nama inovasinya apa nih? Nah, kami cuma diskusi-diskusi lepas saja, bagaimana Bu kalau kita berikan nama Lundra. Lundra itu apa? Lundra itu kalau bahasa Bugisnya kan enak gitu. Enak, nikmat begitu kan Pak. Dan alhamdulillah kan kami sudah menikmati hasil panen pertama ini. Kebun kita ini beberapa tanaman seperti kangkung, terus ada kelor, terong, dan masih banyak cabai juga ada. Dan alhamdulillah setelah itu kami diskusi-diskusi kecil dulu dengan kepala sekolah, dan kami lanjut diskusikan kepada teman-teman kami di sekolah bahwa bagaimana kalau kebun kita ini kita jadikan sebuah inovasi. Kita kembangkan menjadi inovasi supaya ada kegiatan dan ada berkelanjutan gitu. Dan alhamdulillah teman-teman sepakat kalau ini dijadikan inovasi dan jadilah namanya Lundra, lingkungan ramah anak. Ramah anaknya itu juga karena banyak sampah-sampah yang terabaikan. Jadi kita anak-anak memisahkan sampah organik dengan anorganik untuk bisa ada yang bisa didaur ulang, dan pupuknya itu dan sebagian dari sampah-sampah basah itu dijadikan pupuk kompos. Nah, akhirnya bisa juga digunakan untuk sebagai pupuk di kebun kita. Nah, itu. Seperti itu. Iya. Nah, ini pasca pandemi, Pak. Ternyata pandemi itu membawa berkah juga ternyata, Pak ya. Kan kalau di Al-Quran kan fa'inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di mana ada kesulitan disebut kemudahan. Nah, ini kan kita melalui COVID ini banyak sekali hikmah jadi setelah itu gitu. Orang banyak menanam dulu kan sampai ada daerah itu yang terkenal untuk mengejar tanamannya gitu. Ya, betul Pak, betul. Memang pada saat itu kami kan tidak mengajar. Jadi kebanyakan itu kita guru-guru aktivitasnya waktu pandemi kan sering memang tanam bunga, terus lagi tanam-tanam apa saja buat di polybag. Nah, kalau ada hasil dari teman-teman yang buat di rumah atau apa dapat kita sharing nih bagaimana nih kalau kita juga buatkan seperti ini. Ini saya buat di rumah nih cabai alhamdulillah sudah tumbuh. Dari ada percontohan sebelumnya ya. Contoh sebelumnya. Terus dari diskusi-diskusi teman-teman bagaimana ya kalau yang lahan di belakang sekolah ini kita jadikan kebun sekolah, dan alhamdulillah sampai saat ini mulai dari tahun 2021 kita kembangkan terus menjadi media pembelajaran, wadah media pembelajaran untuk siswa. Media pembelajaran. Iya. Itu awalnya bagaimana Bu? Jadi kan saya sempat juga di Rusun dulu pernah bikin itu semacam juga ada lahan kosong saya jadikan tanaman. Yang pertama kendalanya itu kan dananya, memulainya, bibitnya, terus caranya itu yang terakhir itu adalah kontinuitas. Ya kan setelah panen siapa yang melanjutkan, siapa gitu ya, masalah betul, situ itu ya kan. Apalagi setelah COVID sudah mulai banyak pekerjaan gitu kan. Betul. Kayak di rumah itu kadang-kadang ibu-ibu sudah melupakan tanamannya gitu karena sibuk sudah dengan aktivitas di luarnya gitu. Nah, sekarang gimana dengan teman-teman di SMP 26 bisa bertahan sampai 4 tahun ya, kan 21 ya. Iya, betul Pak. Itu lumayan gimana kontinuitasnya dari siapa yang mengelolanya, apa murid-murid kan berganti tahun berganti orang gitu ya. Gitu gimana tuh? Apalagi sudah ada hasil, Pak. Iya, ada hasil. Nah, jadi di 2021-2022 itu kan sudah beralih kurikulum. Jadi kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu Pak ada kegiatan
pembelajaran profil pelajar Pancasila. Nah, itu dilibatkan ada beberapa tema, termasuk tema yang kelima itu ada yang namanya berkelanjutan, ya. Nah, dari tema ini kami diskusikan di antara tema ini apa nih yang cocok untuk di lingkungan sekolah kita, karena kan di antara tema ini ada kegiatan kearifan lokal, terus tema kebinekaan tunggal ika. Nah, di antara tema ini kami pilih itu tema berkelanjutan. Nah, karena ini kan di SMP 26 ya Pak, itu terkenal sekali dengan sering banjir gitu. Jadi kami di kebun itu pada saat kalau musim hujan datang, kebun kita itu tidak terawat. Langsung terserang banjir, terendam air Bu ya? Iya, terendam air. Jadi dari inisiatif ini kami diskusi sama teman-teman bagaimana nih biar terus dikelola dengan baik, kita libatkan siswa. Jadi kami libatkan siswa di kegiatan P5 itu. Nah, kan awalnya ini pada tahun 2020 itu kami buat dulu bedeng-bedengnya. Yang pertama sekali kita buat bedeng. Awalnya itu baru 3 bedeng yang kita buat. Nah, itu dari kerja sama teman-teman. Ilmunya dari mana ini Ustaz? Ilmunya kebetulan teman kami ada memang yang senang sekali bercocok tanam. Ite, mudah-mudahan Ite ini nonton. Ite, Pak Yahya itu senang sekali. Jadi idenya awalnya itu bagaimana kalau kita buat bedeng dulu, dan semuanya itu dari lingkungan yang ramah-ramah anaknya di sini, karena kita menggunakan yang tidak terpakai nih Pak, seperti genteng. Nah, genteng itu kita jadikan bedeng. Genteng-genteng yang tidak terpakai dari memanfaatkan barang-barang bekas gitu ya. Barang-barang bekas genteng. Ya, itu pun genteng-genteng tetangga yang ada di sekolah yang tidak tergunakan lagi kami jadikan bedeng. Konsep 3R gitu. Iya, awalnya itu cuma 3 bedeng, dan alhamdulillah 3 bedeng itu ada kangkung, terus ada bayam, ada pokcoy, itu. Nah, karena hasilnya itu ya luar biasa, bermanfaat sekali buat kami di sekolah. Nah, dilanjutkan lagi dengan kegiatan P5 ini yang kami libatkan kolaborasi siswa. Alhamdulillah setiap siswa itu Pak kami berikan mereka tanggung jawab. Setiap ada tanaman, jadi misalnya awalnya kan di kelas 7 dulu. Kelas 7 itu ada 8 kelas. Jadi kepala sekolah memberikan dana untuk menambah lagi bedengnya supaya bisa menjadi 8 bedeng. Lebih besar lagi. Jadi tiap kelas itu bertanggung jawab. Nah, siswa mulai dari penanaman bibitnya, terus perawatannya sampai itu menghasilkan tanaman ya. Jadi dari 8 bedeng ini berbeda-beda juga tanamannya. Ada kangkung, ada pokcoy, ada cabe, ada tanaman okra, pokoknya berbeda-beda nih di antara 8 bedeng ini. Dan itulah yang terus sampai sekarang yang berkelanjutan Pak. Jadi tiap siswa itu bertanggung jawab mulai dari penanamannya, pembibitannya hingga sampai menghasilkan. Jadi pertanyaan muncul di kepala saya itu kan kelas 7 naik kelas 8 apakah mereka sampai lulus memelihara ini, atau pada nanti naik kelas 8 kelas 7 baru yang mengelola ini, bagaimana sistemnya? Tiap tahun itu beda kan temanya. Jadi kalau kelas 7 sudah mengambil tema bercocok tanam, nah nanti kelas 8 sudah tidak lagi gitu. Ya, jadi nanti 7 kelas 7 yang baru yang kelola. Yang baru lagi yang mengelolanya. Jadi biar terus terawat. Ada kelanjutannya untuk dirawat. Ini bagaimana ini mengajak? Kalau saya kan tertariknya di sini Pak, karena kan siswa baru nih, siswa baru untuk mengajak mereka untuk bercocok tanam dan
kita tahu kan anak-anak itu beda-beda dia punya apa ya minat gitu. Nah ini mengajak kekompakan ya biar tanaman ini terawat dengan baik dan sampai menghasilkan tentu tidak mudah, apalagi ketika mereka tidak memantaunya cuma di sekolah saja setiap hari, tidak memantau setelah mereka tidak bersekolah. Jadi memantaunya itu setiap hari mereka bersekolah. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apakah bagaimana pihak sekolah merangkul atau mengajak siswa-siswa ini untuk memantau dan merawat dan pantengi bagaimana ini tanamannya bisa terawat, tidak ada yang mati gitu. Iya. Jadi di kurikulum Merdeka itu kan Merdeka Belajar memang khusus untuk kegiatan P5 ini ada jadwalnya. Ada jadwal khusus. Jadwal khususnya itu kami hasil kesepakatan bersama itu dengan guru-guru, kami jadwalkan khusus 1 hari itu di hari tertentu. Waktu semester ini kami ambil di hari Kamis, Selasa dan Kamis. Jadi khusus di hari Selasa dan Kamis 2 jam itu kegiatan anak-anak itu di kegiatan bercocok tanam. Jadi setiap kelas itu ada guru pendamping, 2 guru pendamping. Nah, dari guru pendamping inilah mulai dari memberikan teori bagaimana cara merawat tanaman yang baik, bagaimana memberikan pupuk yang baik, bahkan untuk mengelola pupuknya pun itu dari kompos, itu diaktifkan juga di kelas-kelas yang lain. Di kelas 8 itu ada juga tema membuat komposter. Nah, disitulah berkolaborasinya antara di kelas 7 dan kelas 8. Jadi ada yang membuat komposter, ada yang bagian pembibitan sampai penanaman. Jadi kami terus mendampingi siswa mulai dari pembibitan hingga penanaman hingga menunaikan ada hasil dari tanaman ini. Jadi memang keunikannya ini Pak, kan kurikulum Merdeka sebelum kita memberikan anak-anak teori, kita memberikan asesmen dulu. Siapa nih yang hobi dengan bercocok tanam. Terus ketika anak-anak memilih misalnya, ini misalnya ada 10 orang yang suka dengan bercocok tanam. Ya kita masukkan di kelompok ini yang bercocok tanam. Nah, ada juga siswa yang tidak senang dengan bercocok tanam, kita pisahkan juga, kita pilihkan. Jadi disinilah keunikannya karena tidak semua siswa itu senang dengan bercocok. Tapi alhamdulillah setelah kami asesmen, hampir semua kelas itu suka dengan bercocok tanam. Iya, bahkan ada di sini kita sudah menilai kegotong royongannya, terus kreativitasnya anak-anak. Misalnya dari kreativitasnya itu untuk membuat siraman itu tiap tanaman itu mereka buat sendiri dari botol-botol bekas. Di situ kita dibocorkan dibocor-bocor. Wah, ternyata anak-anak punya memang keunikan tersendiri, bahkan sampai berpikir bahwa kalau saya mau buat untuk menyiram ini saya buatkan seperti ini biar jadi kelihatan nilai kegotong royongannya anak-anak itu kelihatan pada saat anak-anak melakukan ini bercocok tanam. Gitu. Menarik. Sampah-sampah pun juga sudah tidak ada lagi karena kan tiap pemilahan. Iya, ada pemilahan sampah. Kalau non organik kemana? Dibuat daur ulang sampah. Yang masuk ke bank sampah. Iya, bank sampah. Oke. Kan kalau organik itu kan 40 hari ya untuk menjadi kompos itu ya. Iya. Jadi ada memang guru yang khusus tangani untuk pembuatan komposter. Iya. Totally sekarang semua pupuknya itu dari kompos ya. Ada juga karena kan tidak semua jadi. Yang jadi ya kita gunakan dan ada juga yang kita kepala sekolah menyediakan, kami beli. Ada juga teman yang kebetulan dia sebagai peternak ini menggunakan kotoran air. Itu lebih bagus sebenarnya itu kalau kotoran ini ya. Iya. Dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan ini. Dijual hasilnya atau Nah, ini hasilnya. Ada yang lucu nih waktu kami panen. Jadi mungkin saking gembiranya anak-anak itu
siswa kami. Masak-masak rupanya, Bu. Iya. Mungkin. Yang paling subur itu kangkung. Ya. Kangkung sama Okra. bayam okra, ada juga bayam Brazil. Bayam Brazil. Terong itu yang subur dengan kelor. Jadi semua punya ini ya. Kalau guru-guru pada saat panen kita buat bubur Manado. Terus anak-anak itu pada saat ayo kita sudah mulai panen nih, diajar bagaimana cara memetiknya. Nah, mungkin saking gembiranya mereka semua pada saat memetik selesai itu dia dibawa ke kelas, bilang saya mau jual ini, Bu. Sampai teman-teman bilang, "Wih, mana tadi ini semua sayur-sayuran di sini?" Bilang itu dia bawa lari nih anak-anak. Kita apain ya? Bilang, mau kakak kasih ke mamaku, Bu, deh di rumah ditumis. Saya mau jual deh. Jadi ya kami sih di sekolah terserah anak-anak dia menikmati dengan hasil jerih payahnya yang dari nol. Iya. Ya tidak. Ya, ini banyak ilmu sih yang dapat ya. Saya ingat dulu waktu SMP dulu kan kita diajarkan menanam biji kecambah gitu ya di samping di kamar mandi biar dia tumbuh gitu kan. Terus toge, terus ada juga yang disimpan di jendela, apakah dia bergerak daunnya mengikuti Atau matahari gitu kan. Ini kan menarik jadinya, banyak ilmu ya, kerjasama antar tim. Cuman apa setelah 1 periode 2 periode gitu ya tahun, ada evaluasi nggak terhadap kegiatannya? Iya, maksudnya ke siswanya gitu. Iya. Apa yang mereka rasakan setelah mereka berkebun? Apa yang manfaat yang dia dapat gitu kan. Bagusnya kalau ada gitu kayak kuesioner gitu. Kira-kira apa yang kamu dapat? Apa kurang? Jadi ada evaluasi feedback gitu ya. Ya, ada feedback. Pernah nggak dilakukan seperti itu? Iya, ada evaluasi. Jadi ada evaluasi kita lakukan juga wawancara langsung dengan siswa, terus kuesioner. Kami berikan kuesioner karena pada saat mulai dari proses kerja anak-anak dari awal itu kami sebagai guru pendamping sudah memberikan penilaian. Kami nilai ada bagaimana kreativitasnya anak-anak, tanggung jawabnya, kemandiriannya, kegotong royongannya, semua kami nilai. Dan hasil dari penilaian itu pada saat terakhir final itu evaluasi terakhir itu guru-guru pendamping memberikan ada yang wawancara dengan kuesioner. Kuesioner itu ya beragam juga pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan. Bagaimana merasakan pada saat mengerjakan, terus pendapatnya juga seperti apa. Dan alhamdulillah kebanyakan memang anak-anak lebih senang. Karena pembelajaran itu kan anak-anak memang Pak ini senang belajar di lapangan di lapangan dan suka bersama kan waktu kita SMP itu kan suka bergerombol. Kita senang bersama teman sambil bermain-main gitu kan, tidak kerja bareng. Betul. Di luar ekspektasi kami lihat anak-anak wah luar biasa ini memang semangatnya. Ada Mika Chan itu anak-anak yang sampai bawa gerobak, tidak kenal itu perempuan laki-laki sama saja. Wah, kan kelihatan keceriaannya. Yang bawa gerobak, bawa pasir. Ada yang kerja sama, ada yang kan kami juga punya sumur di situ. Ada yang menimba, bawa air timba, siram. Jadi itu kalau kami juga punya setiap kegiatan itu kami dokumentasikan dalam bentuk YouTube. Jadi biasa kalau sudah anak-anak kerjakan itu wah kayak betul-betul ini luar biasa ini kerja sama teman-temannya mereka karena tidak ada lagi mereka tidak kamu deh kerja ini tidak sudah sendiri bilang. Dan senang memang mungkin karena lingkungan dan mayoritas anak-anak di sana itu senangnya lebih senang belajar seperti itu. Bahkan ini kan Lunra ini kami jadikan sebagai media pembelajaran. IPA pun guru-guru mapel IPA di situ guru IPS Kalau umpamanya di sekolah lain yang tidak punya Lunra, yang mereka lakukan dengan pelajaran ini apa? Kira-kira. Saya gitu kan. Betul Pak Magdir. Kira-kira dengan tidak adanya kebunnya berapa luasnya ini? Lebarnya itu 4 meter, panjang kurang lebih 20 meter. Tapi yang terpakai sekarang itu
Yang baru terpakai ada 15 meter karena kan 15, kami terus ya, ya. pengembangan karena perlu dana juga Pak. Iya, betul, ya. Pasir, Ya, timbunan. ya, betul. Cuman ya kalau buat bedengnya itu Terus, kami dari genteng-genteng yang nggak dipakai. Kan tiap tahun harus ada dana dong untuk Iya. bibitnya, Bibit kami juga alhamdulillah Pak, karena kami kan biasa kalau anak-anak sudah lakukan kegiatan seperti kami share di grup, kadang ada juga orang tua yang betul-betul partisipasi sampai ada yang membawakan kami bibit, polybagnya juga, polybagnya ada kerjasama dengan dinas pertanian. Iya, kami juga ada kerjasama dengan dinas pertanian. Bahkan kami yang mensupport pertama dari dinas pertanian. Berikan kami arahan baiknya seperti ini. Yang tadi itu, kira-kira kalau sekolah lain dengan pelajaran ini tanpa ada kebun ini apa mereka lakukan? Saya Pak di sekolah itu pada saat selesai mengerjakan ini kegiatan-kegiatan sering men-share di medsos. Dan alhamdulillah kadang teman-teman pasti ada penasaran, guru-guru lain ya, sekolah-sekolah lain. Wah, luar biasa ini Bu. Ada betul kebunnya SMP 26. Ya. Dan kalau saya lihat di teman-teman yang lain itu ada yang mereplikasi, kan kami pernah juga mengajak teman-teman untuk mereplikasi dari SMP lain. Dia walaupun tidak seluas itu, mungkin dia punya kebun-kebun mini, kebun mininya yang dari pipa-pipa, hidroponik seperti itu. Walaupun mungkin tidak seluas dengan sekolah kami, karena di sekolah kami, di sekolah kami memang Pak banyak titik-titik itu yang kami memang jadikan kebun, tanam-tanaman, supaya ada kegiatannya juga anak-anak. SMP 6 susah nggak punya lahan. Nggak punya lahan, sudah tersemen semua. Bahkan ada juga kami punya tanaman obat, toga tanaman obat. Ada juga yang, jadi kami di sana ada 3 titik yang kami memang khusus untuk tanaman-tanaman ini. Misalnya kalau kalau di SMP bisa hidroponik, lahan tinggal, cuman itu ongkosnya lebih besar, kan harus ada bentuknya sendiri. Cuman satu itu Pak, pada saat musim hujan datang, wah susah lagi nih. Tidak ada antisipasi Bu, ini kan istilahnya kan sudah bertahan 4 tahun dan sudah tahu bahwa wilayah ibu ini kan wilayah sekolahnya kan setiap tahun pasti terserang banjir diserang dengan banjir. Tentu setidaknya ini kan bisa menjadi, apalagi menjadi inovasi Pak ya, inovasi dan sudah direplikasi dan ini sudah punya nama. Kalau punya nama lah paling tidak, tentu pihak sekolah siapa tahu nih sudah ada antisipasi, mengingat musim hujan selalu datang dan pasti banjir juga selalu datang gitu. Mungkin dari pihak sekolah ada rencana seperti apa nantinya gitu? Untuk saat ini itu belum ada, karena kan memang di sana Pak susah untuk ini. Kalau banjir itu satu sekolah tergenang atau? Iya, enggak, yang di depan saja. Di depan, yang untuk gedung di belakang masih aman. Di depan dengan kebun, termasuk kebun. Cuman kalau satu hari full hujan, sudah. Jadi sekolah daring. Begitu. Iya, jadi sampai sekarang ini. Di mana ini SMP 26 di Malengkeri, pas di belakang kampus UNM itu, jalan traktor. Dekat rumah. Bisa Pak Kaban pergi pantau nih Pak Kaban. Pantau kebun SMP 26. Iya, kasihan itu kalau kami sudah panen, untung alhamdulillah ya kalau kami sudah panen pas musim hujan datang, jadi ya kami tidak ini dulu, nanti selesai baru kita benahi kembali. Jadi datang Pak Kaban. Kita pada saat nanti panen ya kita buat barokbo, bubur menada. Biasanya panen berapa per triwulan kah panennya Bu, atau? Kalau tanaman yang sering itu kami panen itu kangkung. Itu ya karena cepat sekali. Iya, kalau kangkung terus
terong gitu. Daun ubi juga ada, daun ubi. Daun ubi ya. Daun pisang juga. Ada. Saya Ada daun ubi daun berarti bisa soal tutuk ya. Ya, bisa Pak. Ada juga ubinya bisa dicabut gitu kan. Cuman belum pernah ini subur untuk diisinya ini. Tidak pernah kita lihat ini apakah daunnya sering diambil. Penting anunya itu yang dijaga ya, haraknya berarti ada pupuknya sering supaya dia sering dipakai. Pupuk alhamdulillah ada teman yang sering mensupplier ini pupuk gitu. Ini untuk menjaga Bu, menjaga bagaimana tanaman ini bisa terus bisa terus tumbuh, terus menjaga bagaimana anak-anak juga punya kecintaan dalam hal lingkungan, karena kita tahu bahwa tidak semua anak-anak tertarik dengan mencocok tanam gitu. Mereka punya hal-hal yang lain. Nah, ini pihak sekolah pasti punya PR tersendiri mengajak siswa-siswi untuk fokus di sini. Apalagi mereka dikasih tanggung jawab nih Pak. Ada 8 bedeng, pasti kan mereka juga punya tanggung jawab masing-masing. Iya, jadi memang tantangan berat itu juga pada saat kita memberikan motivasi. Nah, inilah menjadi PR kami dengan rekan-rekan guru di sekolah, bagaimana untuk memberikan terus motivasi ke siswa, bagaimana supaya dia punya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Itu pasti yang terutama, bagaimana siswa kami mempunyai tanggung jawab yang besar. Jadi kadang-kadang memang kan kalau sudah dikasih tanggung jawab, terus kita juga biasa kasih nilai plus. Nah, siapa nih yang sering siram? Nah, sudah diberikan jadwal-jadwal. Jadi memang sudah ada jadwal-jadwal tertentu dari anak-anak untuk bisa bertanggung jawab tiap-tiap bedengnya. Nah, kalau selesai semester, jadi kalau selesai di kegiatan P5 ini, tetap ada kelanjutannya untuk di tema selanjutnya. Jadi untuk misalnya di kelas 8 atau kelas 7 lagi tetap mengambil tema bercocok tanam supaya ini tetap terawat gitu. Dan setiap pendamping, guru-guru pendamping itu memang memberikan tanggung jawab pada tiap-tiap kelas dan memberikan jadwal-jadwal piket siapa nih yang misalnya siram bunga siram tanamannya. Itu supaya terus terawat. Dan ada memang satu teman kami, 2 orang teman kami sebagai koordinator yang tanggung jawab ini kebun. Bahkan biasa kalau lagi ini kotor-kotornya, jadi tiap hari Jumat itu memang kami sering mengarahkan anak-anak untuk membersihkan kebun. Saya sih percaya mudahan ya, karena dia masuk dalam sistem kurikuler, kurikulum misalnya. Jadi dia akan terpantau terpantau dan menjadi media pembelajaran. Ada penilaian di situ, gitu. Jadi insya Allah akan berlanjut ke depan. Misalnya guru-guru lagi, cuman mungkin nanti perlu kreativitas biar anak-anak lebih lebih bertambah semangat nantinya gitu kan, dari tahun ke tahun gitu. Bisa juga nanti jadi ini sebenarnya program unggulan dari SMP 26 karena tidak semua sekolah itu punya lahan dan bisa jadikan bahan pendidikan. Begitu. Itu tadi saya yang tertarik Pak Kaban, karena jarang ada sekolah punya kebun gitu. Kalaupun mereka punya kebun, saya pernah jalan-jalan ke SMP di SMP 23 kalau tidak salah yang di BTP. Saya pernah jalan-jalan ke situ dan melakukan penilaian Pak Kaban. Melihat sekolah itu kan cukup besar lahannya. Mereka punya komposter sendiri dan ada lahan khususnya Pak Kaban. Tapi sayang menurut saya pantauan saya waktu itu tidak terawat. Jadi ada tanaman-tanaman tertentu yang terawat, ada tanaman-tanaman tidak tertentu yang tidak terawat. Jadi mungkin karena lokasi sekolahnya cukup besar sehingga butuh juga perhatian ekstra gitu. Jadi ketika lahan sekolah besar kan kita punya tanaman besar, tanaman banyak, pasti juga perlu tenaga ekstra untuk memantau di sana ada tanaman apa, di sana ada tanaman apa. Tapi kan sebenarnya sih kalau dia mereplikasi sistemnya SMP 26, SMP 30 kayaknya. Kalau di BTP BTP kok 30 ya? 32 ya. Saya pernah ke sana bikin semula besar itu. Besar Pak, betul. Besar. Di sampingnya ada lahan. Yang itu. Nah, itu sebenarnya tinggal membagi saja kelas.
Ya kan ada penilaian di situ. Ya kan kita bikin bedeng-bedengnya gitu. Jadi nggak usah pegawai petugas sekolah yang menjaga sebenarnya. Bujang-bujangnya nggak usah. Ya, yang penting muridnya aja kan ada penilaian. Ada pembimbingan dari guru-guru ya kan, lo tinggal dibagi saja kelas ini di sini, kelas ini di sini. Bahkan kalau masih kurang tambah lagi kelas 2 gitu. Jadi kalau menurut saya menarik adalah kalau umpamanya cukup luas, bisa aja mereka 3 tahun melakukan jadi pada lulus mereka tahu ini hasil saya di lahan ini gitu. Ya kan gitu ya. Ya kayak nanam pohon lah, tiba-tiba ini anunya gitu. Saya punya ini. Jadi kayak dikasih tanda begitu Pak Ahmad ya. Gitu. Nanti sini nanti generasi baru lagi di sini kelas 7 sampai dia kelas 9 di sini gitu. Kalau luas, tapi kalau kan terbatas kayak 26 kan tiap kelas 7 aja yang melakukan penanaman. Cuman harus ada penilaian. Kalau memang bukan penilaian penanaman ya penilaian kerjasama, penilaian kreatif. Jadi ada pola nilai-nilai yang berganti dari kekompakan setiap kelas itu menarik sekali itu sebenarnya. Karena kan ada kekompakan, kreativitas, kebersamaan. Itu penilaian di cuman bagusnya juga nanti ada sayembara gitu. Ada lomba siapa yang hasilnya panennya bagus, siapa. Jadi ada juga penilaian terhadap kualitas dari hasil yang dihasilkan. Jadi masyarakat siswa juga tahu, oh punya saya itu udah bagus, kurangnya di sini, cara menanamnya kurang ini gitu. Jadi harus ada di situ sehingga ada juga nilai poin terhadap bagaimana menanam bukan sekedar menanam. Jadi poin itu bahwa kita bekerja itu harus ada manualnya. Ya kan kayak Indonesia kadang-kadang susah beli barang itu nggak pernah lihat manual, tiba-tiba biasa aja begini. Kita harus belajar bagaimana manual. Kalau saya nanti dia mau menanam di tempat lain selain sekolah, dia udah tahu manualnya yang sebenarnya melakukan itu yang benarnya ini. Jadi dia bisa pede untuk menanam di tempat lain, bahwa ilmunya sudah dapat gitu, walaupun tidak ini perlu sebenarnya. Jadi perlombaan itu ada juga gitu, bukan anunya, jadi ada penghargaan bahwa saya sudah menanam dengan baik gitu. Nanti kan pada saat evaluasi itu bisa guru-guru atau yang ahlinya itu menyampaikan kurangnya di sini nak. Iya betul. Kamu kurangnya kenapa hasilnya begini kurang bagus karena di sini kamu kurangnya. Ya biar aja dia berkreasi, nanti dikasih penilaian, nanti disampaikan sampai di akhirnya itu disampaikan kamu nggak sampai maksimal karena ini di sini. Nah itu kan lebih karena biasanya mereka bisa termotivasi ya. Iya, pembelajaran dengan pelatihan itu lebih mudah masuk dibandingkan dia juga diajar ilmunya. Tadi apa yang disampaikan Pak Kamen. Jadi ada anak-anak itu kadang ini tiap bedeng tidak sama semua pertumbuhannya. Betul. Jadi misalnya kelas 81, 82, 83, Bu, kenapa itu Bu subur sekali di sana kangkungnya? Iya. Bu, ini Bu suburnya tahu bayamnya kita bukan apa ini sama-sama jikit tanam, sama-sama jikit sering siram. Kenapa kita ini Bu ndak sama suburnya itu? Nah di sinilah guru terus memberikan motivasi, terus memberikan pembelajaran bagaimana ini supaya bisa juga tumbuh subur seperti bedeng ini. Jadi itulah kita tugasnya di situ. Anak-anak juga dilatih kesabarannya, untuk mencari tahu juga informasi. Coba bagaimana supaya bisa subur seperti ini? Apa di mana kekurangannya kita ini? Belum menanam mereka dapat semacam tutorial gitu atau apa gitu. Iya, jadi sebelum bimbingan jadi sebelum anak-anak menanam memang masuk teori dulu, diajarkan bagaimana menanam yang baik, cara memilih pupuk yang baik. Itu tugasnya guru pendamping. Jadi saya kebetulan kepala sekolah mempercayakan saya sebagai koordinator di kegiatan ini. Jadi memberikan dulu teori-teorinya. Jadi ini Bu untuk pertemuan pertama seperti ini yang kita mau sampaikan pada siswa. Jadi tidak langsung serta-merta kita terjun ke untuk kegiatan, tidak. Jadi ada teori dulu yang kita berikan pada anak-anak. Memotivasi juga itu perlu. Ada asesmennya juga. Jadi nanti setelah pekan berikutnya 4 kali pertemuan teori baru praktek. Cara memilih bibit, terus bibitnya seperti apa, pasti beda-beda. Jadi
Kadang-kadang itu mulai dari apalagi pembuatan bibit setempatnya saja itu dari gelas-gelas aqua. Jadi ya jadi yang tadi minuman-minuman yang tidak terpakai lagi bekas Gelasnya, minuman gelas minuman yang anak itu dijadikan tempat bibit. Itu. Jadi itulah Lunra itu lingkungan ramah anak. Ya, emang sampah betul-betul tidak ada di SMP 26 atau? Kalau sampah tetap ada, tapi untuk kegiatan pilah-pilahnya itu, ya itu kegiatan di siswa yang melakukan. Jadi siswa ada sendiri juga yang melakukan pemilahan untuk sendiri. pemilahan sampah. Bahkan ada juga bank sampah. Jadi ada kelas itu rajin sekali mengumpulkan sampah-sampahnya karena dia tahu kalau kita kumpul mini sampah tak sekian kilo dapat uang. Jadi tabungan ya. Iya, ada memang khusus guru yang koordinir ini bank sampah. Jadi ada ini ya motivasi siswa bahwa ketika saya bukan dilatih untuk kesadarannya mencintai lingkungan, kesadarannya untuk tidak membuang sampah, dan ada juga yang sadar kalau kita ini kumpul-kumpul ini sampah bisa menghasilkan uang. Jadi betul-betul dilihat ini nih. Jadi ingat ini kayak toko one stop shopping gitu ya kan. Semua masalah lingkungan bisa diselesaikan. Gitu. Kan ya. Ada pemilahan sampah, bank sampah, ada composting, ada pembelajaran IPA terkait dengan bagaimana menanam, terus kekompakan. Ini suatu banyak bisa diambil di situ sebenarnya. Jadi ada memang beberapa karyanya siswa itu dari daur ulang sampah. Kalau botol-botol minum sudah dijadikan polybag, terus ada juga yang tempat duduk itu, ya. Terus aerobik ya. Yang jadi botol aqua, terus yang bungkus snack ada yang dijadikan taplak meja, ada yang dijadikan pokoknya topi ya dari kreasinya siswa. Bahkan kami didukung juga dengan orang tua siswa, ada kerjasama dengan orang tua siswa. Ini menarik sebenarnya kan. Idenya awal kan sebenarnya tidak sampai ke situ. Tidak pernah sampai akhirnya melebar ke sana. Memilah sampah, tidak pernah berpikir sampai harus ada bank sampah segala macam gitu. Akhirnya suatu kebaikan gitu. Menyelesaikan inovasi itu kan suatu kebaikan. Itu bisa menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain sebenarnya. Gitu. Kan tidak membayangkan setelah COVID kita cuma mau menyelesaikan suatu bidang tanah gitu ya kan, tiba-tiba ternyata dari tanaman berkembang dan hasilnya banyak sampah. Waktu COVID kan kita tidak ada aktivitas kegiatan belajar mengajar, jadi kita ini guru-guru kayaknya ini nggak ada ini kayak kegiatan-kegiatan ini untuk ketemu-ketemu ini di sekolah, bagaimana nih? Bahkan dari awalnya ini lahan yang kosong mau dijadikan tempat parkiran, mau jadikan lapangan tenis, alhamdulillah dijadikan kebun yang sekarang bisa dinikmati bersama. Ini kayak semacam ini Pak Kaban, semacam kayak ruang pembalas dendam pasca COVID ya. Jadi di tengah pandemi COVID, guru-guru bingung proses belajar mengajar, apalagi kadang-kadang anak-anak kan pada saat pelajaran daring itu kan tidak semuanya pantengi handphone gitu kan, ataupun juga laptop, mereka juga bosan. Nah, ketika ada lahan ataupun kesempatan yang dilakukan oleh SMP 26 ini ternyata dikeroyok dalam arti ternyata pihak sekolah itu merespon, termasuk juga para siswa. Tapi yang menurut saya juga ini kenapa hanya dikhususkan kepada kelas 7 saja ini untuk 78 untuk bagi kelas 9 seperti apa ini? Kelas 9 itu belum masuk di kurikulum Merdeka. Dia masih di K13. Jadi belum ada kegiatan waktu itu, kegiatan P5. Yang khusus kelas 7-8 itu memang kegiatan P5. Jadi kita jadwalkan. Jadi satu semester itu kita memilih 3 tema. Ada 3 tema dan salah satunya itu bercocok tanam karena kami sesuaikan dengan kondisi lingkungan. Jadi kami mengambil untuk bercocok tanam. Awalnya itu kan kami yang kelola guru-guru, cuman siswa hanya untuk sebelum kurikulum Merdeka ini di K13 ya siswa mungkin cuman menyiram, kegiatan itu menyiram, sudah itu ya sudah selesai. Nah, tapi kegiatan bedanya dengan kegiatan P5 ini mulai dari awal. Mulai dari awal kita berikan anak-anak pembelajaran teorinya. Setelah itu bagaimana kegiatan pembibitan, penanaman hingga perawatan dan akhirnya menghasilkan itu.
Oh, seperti itu ya. Dan nanti insya Allah ini kan karena kami juga masih belum selesai ini kegiatan P5 ini bercocok tanam. Nanti ini ada panen karya. Apa itu? Panen karya itu semua hasil yang kita sudah lakukan itu akan semacam dilokakaryakan itu. Ya. Jadi ya rencana kami ini ya mungkin dari hasil kebun-kebun ini dari tadi kegiatan anak-anak nanti ada tiap kelas itu bertanggung jawab kampanyekan ya seperti apa awalnya, terus ini jadinya seperti apa, dan hasil kebunnya ini misalnya tadi ini kangkung, terus ada bayam kita olah. Itu di hari apa itu? Kegiatan nanti di pada saat semester. Semester. Akhir semester dan hari apa? Bisa mungkin Pak Kaban datang. Iya, hari apa itu Kak? Belum ada jadwal harinya, tapi kami akan adakan di akhir sebelum semester 5. Kalau kita dulu zaman kita SMP, SMA itu kan ada namanya masak-masak. Iya, betul. Setelah semester itu kan kita ada masak-masak, kita makan satu ya, lomba. Ada perlombaan, kita cicip sama-sama. Itu nanti, jadi tapi ada anak-anak presentasi. yang khusus, presentasi bahwa, dulu, apa yang dia lakukan, mulai dari awal seperti apa. Gitu. Jadi setiap hari misalnya ini tadi yang bedengnya kangkung, ya mau dijadikan apa nih kangkung? Karena bukan hanya kangkung saja di situ. Satu bedeng itu biasa ada kangkungnya, ada minyak bayamnya di situ. Ada juga kelornya. Jadi kelor itu di sebagai pagar-pagarnya nih bedeng-bedeng di situ jadikan. Jadi ada kelor. Menarik. Iya. Ini menjadi salah satu inovasi yang juga tidak semua sekolah punya kesempatan seperti ini, Pak Kaman, dan tidak semua sekolah bisa continue untuk melakukan ini, karena kalau tadi kan waktu Ibu Rabia sampaikan bahwa sekolah punya tanaman, dan saya langsung berpikir bisa ya di sekolah. Maksud saya tuh ini kan sekolah gitu. Tapi tadi bisa ditarik benang merahnya bahwa ada pembelajaran, ada nilai plus di situ yang didapatkan sebenarnya para siswa. Tetapi ini sebenarnya juga tidak dipikirkan oleh mungkin guru-guru yang lain. Kalau ini bisa menjadi replikasi ke sekolah-sekolah lain, ke sekolah baik itu tingkatan SD ataupun SMP, ini akan menjadi salah satu inovasi yang tentu bisa menggerakkan perdagangan di lingkungan sekolah, Pak Kaban. Iya kan, ini kan jadi sekolah tidak hanya mengharapkan dana BOS, tapi ada dana lain yang ternyata bisa dimanfaatkan, tapi susah. Untuk saya pengalaman waktu di Rusun itu kan ada kelompok petani, kan tope, saya bikin inovasi itu. Memang dengan luas lahan kecil ini untuk bisnis susah, karena tidak mencukupi untuk kan dia cukup hanya untuk konsumsi sendiri gitu. Karena untuk dijual tuh tidak ekonomis sebenarnya, kan gitu. Jadi cuma memang manfaatnya sangat besar untuk kayak saya di Rusun juga kayak begitu, ruang itu yang biasa tempat kosong. Banyak sampah, kita jadikan kebun itu jadi lebih asri, tapi banyak manfaat gitu. Paling tidak buat masak-masak atau apa gitu. Dan itu nilai-nilai yang dia manfaatkan untuk murid itu sangat besar buat saya, besar banget itu sebenarnya, karena akhirnya terus one stop shopping lingkungan istilahnya buat saya, bahwa ada nantinya mereka bedah memilah sampah. Ini paling yang banyak bermasalah ya dulu waktu saya di lingkungan itu adalah pada saat kita melakukan composting, kita nggak temu kemana itu komposnya, karena tidak bisa dijual, karena kompos itu komposisi kandungan pupuknya itu tidak jelas. Orang menjual itu orang mau butuh jelas N-nya berapa, S-nya berapa, P-nya berapa. Nah, kalau kompos ini hanya untuk gratis-gratisan, kayak ada manfaatnya untuk di tanaman ini bisa dipakai. Nah, itu kan gitu. Ya gitu. Jadi jangan sampai kadang-kadang orang bikin composting cuma gundukan saja di gudang gitu, karena nggak tahu mau dikemanain. Nah, ini kan enak, sampah lagi jadi sirkulasi. Gitu. Ya dia bikin memilah, dapat jadi di kebunnya dia, untuk ada manfaatnya, ditanam, bisa dimakan gitu. Dia bisa ada pemilahan, ada yang komersialnya dia bisa jual di bank sampah, kan berputar.
Kemudian juga murid juga bisa dapat pembelajaran dari menanam itu yang kerjasama antara teman. Betul. Ini akhirnya kan pada saat masa SMP itu kan anak-anak itu butuh bergerak. Pada Masa saat dia pertumbuhan masa pertumbuhan. Kalau nggak bergerak nanti Betul. lama-lama dia membuli temannya. Ini kan Betul. pada saat ada kerjasama kan akhirnya pembulian bisa berkurang gitu. Jaga anak tuh lebih bisa terjamin gitu. Dan memang yang paling kelihatan itu kerjasamanya siswa. Gotong royong kelihatan sekali. Iya itu jelas kerasa sekali karena ada beban tanggung jawab yang bersama. Pada saat itu paling penting nanti kayak mungkin ada perlombaan antar mereka. Ada penilaian jadi mereka bisa tahu salahnya di mana, ada pembelajaran ke depan. Semakin mendorong mereka untuk untuk peduli dengan pada saat ada penilaian resmi begitu, anak-anak bisa jadi pede nantinya untuk saya bisa menanam nih kan ada ilmuku gitu loh. Saya sudah dapat ilmunya. Ada juga siswa yang kelihatan sekali itu di kelas mungkin yang hanya datang duduk diam dengar. Wah kelihatan aktivitasnya itu aktifnya itu pada saat ini bercocok tanam. Oh ternyata ini anak dia senang ini yang begini. Dia mau angkat beban yang berat, dia mau mencangkul. Biasa kami guru pendamping tahu sama kita Bu, sini saya yang cangkul Bu. Di sini lagi kan bisa kita nilai ini. Ternyata ini anak tadi kasihan yang guru sudah bilang malas nih begini, tidak seperti itu. Jadi betul-betul itu skillnya anak-anak terbentuk lagi di situ Pak ya, kelihatan. Betul-betul penilaian karakternya kita nilai di sama bengkel terus SMP 6 gitu kan. Semua itu kan menandakan bahwa setiap anak itu punya karakter masing-masing. Betul Pak. Betul, mereka bisa mengeluarkan apanya gitu kan di apa yang selama ini skill dia punya skill itu bisa kelihatan gitu. Karena di bengkel juga di SMP 22 itu kan mereka ditanyakan masalahnya masing-masing punya karakter berbeda. Ini juga akhirnya muncul semua permasalahan. Bisa nilai betul itu Pak. Jadi yang anak-anak hanya datang malas yang tadinya mungkin tugas malas menulis, tapi kalau dikasih tugas-tugas seperti ini, wah cepat juga terselesaikan. Bahkan dia yang dorong temannya, begini caranya mencangkul. Jadi ada kemarin itu sempat kami nilai siswa, kebetulan cangkul kami itu patah, wah bagaimana ini? Dia bilang sini Bu. Bisa gini Bu, bisa jadi dia sendiri perbaiki oh betul-betul ini anak-anak. Berarti ada memang orang yang karena di rumahnya dia terbiasa begitu, akhirnya dia kadang-kadang susah untuk belajar akhirnya tidak malas karena dia tahu capek dia mau bergerak gitu. Jadi memang asik. Dan mayoritas kan siswa kami memang di sana itu pekerja-pekerja banyak yang orang tuanya berdagang di pasar. Ada juga banyak begitu. Mungkin sudah ada terlihat. Dia mengerti mana sayur yang baik, mana Jadi saling sharing juga ke temannya. Jadi kami biasa cuman kasih di kelas itu teori seperti ini. Wah ternyata ketika di lapangan sudah ada kebiasaan skillnya. Oh ternyata ini anak bisa juga ini bercocok tanam ini. Tumbuh dengan sendirinya. Tumbuh dengan sendirinya. Yang tadinya memetik diajar, memetik itu begini cara. Iya Bu, kalau yang memetik yang bagus itu Bu seperti ini. Nggak langsung ditarik Ibu. Mungkin di kampungnya ini sudah diajarkan. Kadang-kadang anak-anak itu kan tidak bercerita tentang pengalamannya. Ya kan dengan di lapangan baru kita tahu ternyata dia bisa begini. Karena kadang-kadang malas untuk bercerita. Dia lihat sendiri langsung. Iya, nanti kita tahu dia ternyata ini. Dia lihat bahkan memang pada saat ini pembelajaran bercocok tanam tidak terasa waktunya. Jadi waktu sudah habis Mina waktunya. Tunggu dulu Bu, masih ada ini Bu yang belum diselesaikan, masih ada ini Pak. Tunggu dulu masih mau kasih siram Bu. Luar biasa. Karena udah ada passion di situ. Ada passion di situ. Dia merasa saya cocok di sini. Ada rasa memiliki juga kadang-kadang karena pada saat itu Pak. Karena itu yang penting buat anakku saya pengalaman waktu kita kecil adalah penghargaan orang terhadap hasil karyaku. Ada rasa memiliki di situ. Pada saat itu kan gitu penghargaan itu kadang-kadang kita lupa karena kamu masih kecil.
kamu ndak ini, ndak Karena mereka juga perlu. merasa kerjanya itu dihargai. Ya, itu yang makanya saya betul. bilang perlunya dievaluasi sehingga mereka dapat yang benarnya begini. Seperti ini. Ya, jadi mereka nanti bisa pede menghadapi ke depan bahwa dia belajar. Siapa tahu nanti justru ada yang menghasilkan ahli pertanian di situ gitu Iya, kan, betul gitu. betul. Atau menjadi leadership-nya lebih terbina di situ gitu. Karena kan kadang-kadang di suatu pekerjaan itu belum tentu bidang itu menghasilkan, tapi ada muncul leadership-nya. Bagaimana ketahuan gitu kan dalam satu kelompok murid itu ketahuan yang mana pemimpin, yang mana pekerja ya, yang pemikir. mana pemikir, ya kan Betul, gitu. ya, Jadi itu dia belajar untuk memahami dirinya. Kadang-kadang siswa itu kan waktu kita SMP SMA itu kan sebenarnya kita mencari jati diri. Kita nggak tahu sebenarnya kita bisa apa. Bisa apa, betul. Nah, dengan ini kan medianya buat teman anak-anak ini kan belajar. Oh, saya bisa memimpin ternyata. Saya bisa Saya gitu. bisa mengarahkan Saya bisa rencana. Saya bisa bekerja sama gitu. Iya. Gitu. Betul Karena itu, Pak. kebersamaan itu mengkombandoi ya teman-teman untuk kok kesini itu enggak gampang mengarahkan, apalagi di usia-usia mereka. Gitu. Ya. Ada yang tadinya tidak senang belajar di kelas, dia bisa jadi leader di leader. Ini sini saya yang anu nih, kau bagian di situ, nah saya pian dorong-dorong ini gerobak, angkat ini pasir, dia jadi leader di situ. Jadi terbentuk sendiri di situ. Ya, dia bisa dia tahu karakternya. Karakternya saya cocok di sini. Jadi kami juga sebagai guru menjadi penilaian, menjadi introspeksi juga. Wah, ternyata tidak seperti ini penilaian kita di kelas. Yang tadinya ini anak yang kita nilai bandel, sering gangguin temannya, tidak mau kerjakan tugas, tapi ketika dia ada di sini, ternyata karakternya memang dia cocok di situ. Ini. Dan itu ada nilai plusnya juga. Nah, jadi kita juga tidak asal menjudge bahwa ini anak malas menton. Tapi ketika dia ada kegiatan seperti ini, pembelajaran seperti ini, bahkan dia yang sebagai ruang itu dibuka dan akhirnya ketika ruang itu sudah dibuka, siswa melihat bahwa saya juga punya kesempatan dan guru-guru melihat ternyata ruang yang dibuka ini cocok untuk siswa dan bisa membuat siswa itu yang tadinya mungkin tidak muncul keakraban, akhirnya bisa ini Pak, bisa bersatu, akrab, dan bisa mereka sama-sama kolaborasi, kerjasama gitu kan. Membangun tim kan itu tidak gampang, apalagi di usia mereka gitu. Ini sebenarnya paling bagus. Ini bagus. Ini bagus untuk di sekolah-sekolah. Kenapa? Di masa kita sekarang ini, pada saat anak-anak Gen Z ini berkumpul kan mereka bermain HP. Betul. Nah, pada saat ini kan mereka tidak bermain HP. Tidak. Gitu. Ini kan terbentuk nih. Ini yang setengah mati kita ngomong di TikTok apa segala macam. Kenapa jangan terlalu main HP terus? Ini berinteraksi dong. Kalau kita ketemu orang kita peluk-pelukan tiba-tiba situ main HP kembali. Padahal sebenarnya butuhnya interaksi. Nah, inilah yang dilakukan tanpa sadar ya. Hanya sekedar mau melakukan bagaimana mau dibikin di sebidang tanah. Ternyata menghasilkan banyak kebaikan yang dihasilkan dari situ gitu. Dan memang seperti itu kelihatannya Pak. Anak-anak tidak ada aktivitas apa yang tidak ada. Karena begini, karena kita di zaman sekarang kita ini kadang-kadang terbiasa untuk tidak membuat anak kita bersosialisasi. Iya. Membiarkan anak-anak dengan kesibukannya sendiri. Kita memberikan mereka kesibukan yang ternyata tidak berdampak baik buat karena mereka kurang bersosialisasi. Karena kita takut di kota besar, kita takut nanti di jalan diambil orang. Betul, Begini. Akhirnya kalau kita dulu enggak, kita habis mandi sore tiba-tiba keluar main sama teman keringat lagi gitu kan. Keunikannya anak-anak di SMP 26 itu dia tuh tidak gengsi Pak. Bahkan kadang kalau kita kan biasa sering untuk pelajaran bercocok tanam ini kita ambil di akhir, kadang kita ambil di akhir. Mereka betul ada yang dia lepas nih bajunya, udah kenal itu pokoknya, pakai baju seragam, jangan ibu, biasa dia ikat nih tuh kasihan bajunya, kayak betul-betul dia bersemangat sekali untuk ini. Dia sudah kotor, terus dia biarkan misalnya ada lumpur di badannya apa, enggak. Jadi alhamdulillah itu tidak ada gengsi bahkan yang perempuannya pun itu senang dengan dorong gerobak. Itu memang apa ya? Kadang-kadang kan satu kali orang akan tidak bergerak, tapi
hal yang rutin, akhirnya yang malas bergerak lama-lama, kenapa saya bengong aja, akhirnya ikut terlibat gitu loh. Pada saat sudah terlibat, mereka akhirnya senang dengan itu, karena kebersamaan itu menyenangkan sebenarnya. Jadi dapat profil pelajar Pancasilanya itu dapat kegotong royongan, kemandirian, kerjasama, kreativitas, bahkan untuk rasa empatinya kepada guru itu juga ada. Kadang kalau kita lihat, Ibu jangan mikir kita Bu, yang cangkul saya Ibu. Ibu jangan mikir kita yang Bu siram. Nah, saya menjadi itu empatinya juga anak-anak itu muncul. Ya, ini membangun Lunra itu dari selepas pandemi dan sampai hari ini bertahan kurang lebih 4 tahun ya Bu. 4 tahun itu bukan hal yang mudah. Dan ini bisa menjadi salah satu inovasi yang perlu didorong Pak Kaban untuk bisa direplikasi ke sekolah-sekolah lain. Mudah-mudahan sekolah-sekolah lain yang dengar ataupun yang menonton kita ini bisa bisa mengambil hikmahnya, ternyata ada seperti ini. Sekolah ternyata juga punya lahan yang kecil, dimanfaatkan sebaik mungkin, ternyata juga punya manfaat terkhusus untuk kepada siswa-siswi, kepada murid-murid, kepada siswa yang ternyata tadinya mereka tidak sering berkomunikasi atau kurang merasa kebersamaan. Tiba-tiba ketika adanya ruang ini diciptakan, ruang itu menjadi ruang yang betul-betul bermanfaat bagi siswa dan juga pihak sekolah. Nah Bu, sebagai pertanyaan terakhir, harapannya ini dengan program inovasi yang sudah masuk ke 4 tahun, ya kita ingin tahu lah Pak Kaban, ke depannya seperti apa nanti ini. Lunra itu seperti apa ke depan untuk lebih dikenal lagi gitu. Ya, harapan kami tentunya kami ingin terus mengembangkan inovasi Lunra ini, tentunya dengan ada mungkin diliriklah dengan pihak pemerintah banjirnya ini loh Pak. Mudah-mudahan bisa kami karena setiap banjir itu bulan apa itu biasanya? Pada saat musim hujan. Bulan-bulan Jadi di bulan Juni, Juli. Iya. Nah, karena kalau banjir bukan Januari, November, Desember. Jadi kalau datang banjir itu tidak ada lagi kegiatan dulu yang kami lakukan di kebun. Sayang, bahkan kadang sudah lagi subur-suburnya kena banjir ya. Itu. Jadi sudah ada bisa dilirik dan kami juga terus meminta arahan ya. Dan motivasilah yang perlu dari kami. Untuk kami coba. Ya, mungkin ada Pak Kaban yang disampaikan? Ya, sebenarnya yang poin saya ambil dari sini adalah bahwa melakukan kebaikan itu kadang-kadang kita tidak memikirkan dampak manfaat yang ditimbulkan dari kebaikan itu. Gitu. Nah, ini contohnya Lunra kan tadinya cuma mau memanfaatkan sebidang lahan. Kemudian ternyata manfaatnya sangat besar gitu buat pendidikan di siswa itu gitu ya, kadang yang kita tidak pikirkan di awal gitu. Nah jadi menurut saya kalau kita melakukan inovasi jangan ragu-ragu. Dia pasti ada manfaat yang lebih dari yang kita pikirkan sebelumnya. Itu kadang-kadang kita ragu-ragu, kadang-kadang kita apa sih inovasi gitu. Ya, kenapa sih? Ya, ada deh gitu kan. Apa sih manfaatnya tidak ada gitu kan. Karena pada saat kita ragu-ragu di awal, ya, akhirnya hasilnya juga ragu-ragu. Tapi lakukanlah kebaikan, itu belum tentu inovasi, pasti manfaatnya besar ke depan. Kita lihat SMP 6 dengan ininya ujian bebas itu ya. Terus SMP 22 dengan bengkelnya, itu manfaatnya bagus banget. Nah, sekarang ada dari SMP 26. Saya semakin penasaran apa lagi sekolah yang lain dengan inovasi apa lagi gitu. Iya gitu. Saya semakin menarik gitu ke depan gitu. Mudah-mudahan gitu ya. Semakin banyak yang mendengarkan ini teman-teman SMP di pendidikan sehingga replikasi terhadap inovasi ini semakin banyak gitu. Karena sebenarnya kebaikan itu bukan harus yang pertama gitu loh. Tapi lakukanlah walaupun kita yang kedua, ketiga, keempat, kelima, yang penting kebaikan itu ada gitu. Ya kan, daripada tidak ada sama sekali. Gitu. Perlu mencoba. Coba aja. Gak ada salahnya. Yang
orang yang salah itu adalah orang yang tidak pernah mau mencoba. Betul. Selalu kayak anak sekarang itu overthinking. Gitu kan, belum melakukan sudah berpikir harusnya begini, susahnya ini, susahnya ini, susahnya. Padahal lakukan aja gitu. Kita lihat salah pasti ada, kita manusia. Betul. Tapi kan dari situ coba lihat. Belajar dari Cuman menanam saja kan, dari bedeng-bedeng, dari genteng bekas gitu kan. Gitu. Akhirnya kebaikannya banyak. 4 tahun ini bisa dilihat anak-anak itu bisa berubah dari yang tidak mau beraktivitas menjadi aktivitas gitu kan. Banyak sekali hal yang kita bisa lihat di situ. Jadi cobalah teman-teman, kita memulai kebaikan dengan inovasi. Mudah-mudahan Allah bisa memberkahi menjadi amalan kita ke depan, dan manfaat-manfaat yang akan kita dapat kemudiannya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Inovasi selalu menjadi cerita, dan inovasi selalu menjadi membuat orang penasaran apa sebenarnya inovasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah kota. Karena kita tahu bahwa pemerintah Kota Makassar itu punya inovasi yang cukup luar biasa, apalagi sekolah yang sebenarnya sekolah-sekolah ini sebenarnya tidak dilirik, Pak. Dalam tanda kutip menurut saya, karena sekolah itu kan jarang dilihat bahwa punya inovasi. Nah, ketika kita hadir dengan talk show inovasi dengan Cari Master San, di sini menjadi salah satu ruang dan menjadi salah satu mendorong dari baik dari dinas dari pendidikan, bagaimana inovasi itu bisa terus ada dan terus bisa berkarya. Jadi sayang sekali kalau sekolah-sekolah lain tidak ikut andil seperti Pak Kawan katakan, setidaknya pernah mencoba. Ya, tapi jangan patah semangat, karena inovasi itu tidak tidak simsalabim. Tidak simsalabim ya. Itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan, percobaan, perlu mencoba, dan kalau gagal ya dicoba lagi gitu. Baik. Dari hal-hal yang kecil. Iya. Nanti Bu, nanti sampai komunitas di guru-guru SMP gitu ya. Sampaikan bahwa tolong dengarkan ini. Ya. Biar siapa tahu nanti ada inspirasi di situ, bisa menjadi inovasi-inovasi lain di sekolah-sekolah mereka. Betul. Atau mereplikasi apa yang ada di sini. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Pak Kaban, Pak Nirman Mungkasa STMAP selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Berida Makassar, dan Ibu Siti Rabiah Nur Eskom MPD, Guru SMP Negeri 26 Makassar yang juga merupakan koordinator dari inovasi. Mudah-mudahan inovasinya ini bisa direplikasi, dan kita akan hadir pekan depan ya dengan inovasi yang berbeda. Yang penasaran tetap pantengin kami di sini di 99,6 Ras FM dan juga di channel YouTube kami di Ras FM Makassar. Saya Rubiarenti pamit. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.